pemrograman web dengan judul ini data mahasiswa. Data mahasiswa. Wah, ini kompleks harusnya. Iya. Pertama kita login terlebih dahulu Oke. dengan username admin. Mun. Nah, ini tampilan awal data nama mahasiswa. Di sini ada fitur tambah, bisa export ke Excel. Ada detail, ada ubah dan hapus. Coba tambah data terlebih dahulu. Banyak banget. Ngeri. Masalah. Kenapa mata saya jadi banteng? Waduh. Z. Gue juga kayak gitu. Rumah sakit gak sih? Cowok perpaduannya tuh merah sama hitam. Kom banget. Iya. I love Stikom. Terima kasih. 1970 kolot. Itu belum di checklist tuh. Iya tuh, laki-laki apa cewek tuh? Ada 88. Nah, ini bisa nambah foto. Nambah foto. Oke. Ini aja. Ya udah. Boleh. Dimasukin alamat lengkap sih. Alatnya Apa ya? Jalan Kampung Durian. Cirebon. Kampung Marawi. Apa itu? Data Data mahasiswa siap. berhasil ditambahkan. ya, oke. Si Mana? Ijat, mana Ijat? Mana Ijat? Oh itu. Ini kan di tampilannya cuma ada nomor, nama, jenis kelamin, umur, sama jurusan. Nah, nanti kalau lebih detailnya ini. Oh dia udah di ini pun. Pas yang pakai Bayi ini. by nama. Di sini. Ya udah nggak apa. Jelasin aja dulu. Pakai apa ini? Modal. Modal. Pada tampilan awal ini, ketika terjadi kesalahan, kita sudah bisa mengubah identitas dari nama yang sudah kita inputkan. Contoh nama Ijal tadi mau kita ubah tanggal lahirnya menjadi Sebelum ke tangan. Nyatanya nggak bisa juga. 1972 misalnya. Kenapa itu? Oh itu. Ngitung ini. Primeriknya nyata. Misalnya yang kita ubah adalah Yang tahun. itu yang umur tuh. Di sini kita klik ubah. Kan tahun tuh. Nah, apa? Yang tahun sekarang Oh, dikurangi. Umurnya ubah menjadi 50 tahun. Itu fitur search-nya bisa nggak? Gimana? Search box yang Search. atas tuh. Nah. Nama. Ketika misalnya nama saya misalnya. Oh, berarti berdasarkan nama. Iya, berdasarkan Coba kalau Jenis berdasarkan jangan jurusan. Teknik. Bisa. Oh. Data Oke, tabel. data tabel ya. JS. Coba hapus. Dihapus. Kalau ekspor ke Excel, Di situ, Pak. Coba. Coba. oh langsung muncul Excel-nya. Coba buka aja gimana. Apakah warna merah juga dalam? Wow. Oh itu Ayo. pakai aplikasi ini. Enggak. Enggak pakai. Oh gitu. Pakai header application. Ya, terus Seberapa lagi? Ini data mahasiswa mana? Iya. Ada. Mahasiswa mana ini? saya mahasiswa Stikom lah. Ini kan harusnya di loginnya ada logonya, terus kampusnya kampus mana, gitu. Harus sekalian. Ini bikinnya pakai apa? Pakai Visual Studio. Bener. Asing ini. Coba kalau tambah data. Tambah. Tambah. Nah, Nah, tadi maksudnya bikinnya pakai framework apa natif? Ini
Tembok. Pakainya booster. Oh, bootstrap. Pakai apa? Buset. Bootstrap. Iya, maksudnya Nanti ininya tuh coba untuk dibuka dulu. proses Nah, code-nya. Belum terjawab ini. pakai natif apa pakai bootstrap? Pakai natif apa Framework. pakai natif apa framework? Kalau framework PHP itu kan kayak ada code igniter, Laravel. Laravel, Atau atau cuma PHP-nya aja. Kalau PHP-nya aja berarti natif. natif. Kalau yang nggak pakai natif. Natif. Kayaknya. Kayaknya Enggak, kamu ngerasa kayak Soalnya enggak merasa itu tuh. Oh enggak, ya udah berarti natif. Natif berarti. Itu bagian email kalau tanpa bisa nggak ditambahin? Nah, Ya, ya. misalnya emailnya nggak Emailnya. pakai tanda @, Landung gitu. landung Gmail misalnya. Atau pakai tanda yang lain. Ini di sini. Isi semua tuh. Ya udah boleh itu jadi pertanyaan. Coba jangan diisi dulu. Tapi kalau natif gimana sih kalau di sini? Enggak tahu kalau natif komplain di sini. Bisa di ini di atas ya, langsung ngasih tik PHP gitu. Kalau misalkan request dari postnya Nol. kayak gitu ya nol, atau misalkan kayak email yang sesuai sama email nanti kan Enggak bisa. Oh nggak bisa. nggak bisa. Coba itunya dikasih sesuai gmail.com, tapi atasnya tuh dikosongin, Apa? atasnya dikosongin, Yang ke atas, nggak ke atas, ke atas, ke atas. Nah misalkan Nama aja, namanya kosongin. namanya kosong, bisa masuk nggak? Enggak bisa. Oh, nggak bisa. Bisa. Itu kira-kira yang bikin nggak bisa tuh kenapa? Maksudnya kenapa harus diisi dulu tuh kalau di codingannya tuh yang mana gitu tuh? Coba buka dulu codingan. 0 tahun pasti Jadi amuba, membenjit. nah tadi tambah. Nggak kelihatan coba dulu. Nah, coba, nah kan itu tadi misalnya yang inputan yang nama tuh kan nggak diisi, terus saat tambah data dia nggak mau, itu codingannya yang mana yang bikin dia harus diisi dulu tuh? Coba ketik ALT plus dulu deh. ALT. ALT tanda plus. ALT tanda plus. ALT plus nya Enggak ALT plus. CTRL. CTRL tak CTRL plus, coba biar digedein tuh itunya. CTRL Fontnya. plus. Nah, coba mana? Itu baterai habis tuh. iya nggak diicas tuh, kasihan. Mana beli? Wait. Jason nih. Ada. Udah pakai bootstrap sih ini. Harusnya bisa lebih rapi. Iya, tapi kenapa backgroundnya merah? Merah. Yang salah. Saya sedang sakit mata lagi ya. Merah. Takut ini saringan aing Muncul. bangkit. Pusing. Nah, coba mana? Apa sih nyari apa? Nyari, coba input namanya aja dulu, mana input nama yang tadi tuh? Input namanya yang mana? Terus yang bikin dia harus diisi dulu tuh yang mana? Ini pertama ya. Nah, mana? Nama. Input nama itu. Nah, yang bikin, yang harus, yang apa ya, membuat si formnya itu harus diisi dulu tuh yang mana?
jadi kalau kosong ini kita. Ya. Di sini kan ada. Kalau ada yang tidak fungsi maka bisa diupload. Ah. Di sini. Mana fungsi dari situ Yang kan? kolom mana yang Apa? kolom bagian mana yang dimaksud? Nama. Yang nama Nama. tadi kan namanya Kalau kosong harus tuh. diisi dulu, terus yang email juga harus ada add dulu tuh. Nah itu kira-kira kenapa atau codingannya? Iya, codingannya yang mana? HTML special chat. Iya, pakai function. Oke. Coba bagus. Ini kan yang ini. Nggak tahu. Bener itu. Coba lihat yang tadi dulu deh, yang tambah datanya dulu. Yang add data tuh. Enggak, maksudnya codingan. Codingan Yang add data, yang nama, yang input. addData.php tuh. Yang input. Nah. Coba ke kanan. Kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, itu. Itu aja maksudnya. Mana? Itu yang bikin harus diisi dulu tuh. Yang paling ujung. Require Require. itu Bukan yang artinya apa? tadi. Require different bukan ya, Harus. bukan Jadi required itu harus diisi. Harus diisi. Kalau misalnya si formnya kosong, otomatis itu kan kamu pakai form tuh. Terus di dalam formnya kan buat ininya kan pakai input. Nah kalau misalnya inputnya itu pakai required, pakai apa sih atribut required, itu si inputnya itu harus diisi. Kalau misalnya dalam kondisi kosong, ya si formnya nggak bakal bisa dikirim datanya. Tuh. Bukan yang tadi mah nggak tahu apa buat apa. HTML spesial itu tuh. Menggunakan Terus yang email, nah kalau yang email karena tipenya. Coba lagi Bi. Dengan nggak Bi? apa ya? Coba ini deh. Ini itu diinputkan itu ada name ya sama ID tuh. Misalkan nih ID email. Nah itu maksudnya sama name email. Nah bedanya tuh apa tuh? Bedanya name sama ID. Ya bedanya name sama ID. Dan kenapa harus ada ID dan kenapa harus ada name di sebuah inputan? ID itu setahu saya datanya. 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 Kalau NAM itu mendefinisikan nama data tadi yang disebut ID. Jadi itu sama. Kalau ID-nya beda, maka nggak bisa. Apa lagi lah? Coba bentar, satu lagi tuh. Ditambah data coba. Yang di ini aja di programnya. Itu tambah data. Di program gitu. Di aplikasinya di web gitu. Coba ditambahin NRP-nya pakai huruf coba. Nah, Ya pakai huruf. Bahkan nggak bisa, malah. Udah pakai tipe number. oh pakai tipe number ya. Bagus nantinya. Kalau secara form sih udah Iya udah. tampilan. Tampilannya ya paling tinggal Kurang di bagus. Enggak kurang bagus sih. Harusnya di tengah sih. Iya harusnya Sebelah tengah. kiri. dibikin tengah atau dibikin apa ya? Biar satu layar apa ya enggak satu ini tuh. Jadi bisa dibikin satu layar tuh langsung dua gitu tuh. Misalnya di kirinya buat nama, yang kanan NRP gitu tuh. Ibaratnya dibikin setengah-setengah. Iya. Nggak harus kayak langsung ke bawahin semua. Gitu tuh. Kan itu kan panjang tuh Heeh. ke bawah. Jadi dibagi dua. Bisa dibagi dua, bisa dibagi tiga. Biar nggak terlalu, itu kan ibaratnya datanya banyak. Kalau misalnya banyak kan otomatis nanti ke bawah tuh scroll. Sedangkan yang samping kanannya kan sebenarnya kosong. Nah itu sebenarnya bisa aja Bisa. yang di bawah ke sampingin gitu.
sekarang kalau waktunya sekarang Bisa 5 menit lagi. apanya 20, bisa 5 menit. 20. Udah sih. Ya kalau udah. Udah. Oke. Menurut saya ya udah lumayan sih. Enggak kayak yang sebelumnya, terus-terusan soalnya. Kalau ini kan apa ya, masih ada kompleksitas dalam programnya gitu loh. Kayak memikirkan bagian form gitu. Kayak ada apa sih namanya tadi, numbernya, terus ada foto, jurusan, email, meskipun kita nggak tahu ini kampus mana gitu. Ya. Itu sih kekurangannya ya, kampus mana Iya. ya. Oke, nah itu kalau about apa about? Apa masuk ke ini halaman Itu demo? mah Deskripsi tentang Deskripsi. aplikasinya sih cuma ini isinya. isinya belum rapi. Belum rapi. Ini kayak ya Udah boleh pakai template admin gitu sih? boleh pakai template admin. Dari pakai boleh. template admin ya? Ada. Padahal gampang. Tadi Oh, ada. kelompok yang siapa ya? Ada tuh yang pakai Padahal template. maksudnya gampang, tinggal pakai template admin terus tinggal diubah-ubah aja sih. Gak usah mikirin kayak tampilan warnanya apa. Tadi template-nya si ini siapa, kelompoknya si Anas tuh. Apa SDR nih? Iya, bukan. Bukan ini kayak desktop gitu. Oh. Cuman versi clean banget. Nah, paling apa ya? Kalau bisa sih itu kan udah ada export to Excel tuh, Bikin PDF. PDF. Terus dibikin lagi PDF-nya per mahasiswanya. Jadi bisa dijadiin kayak semacam biodata buat mahasiswanya gitu tuh. Nanti isinya ya tentang biodata si mahasiswanya gitu, bisa di print gitu. Atau bisa juga per jurusan. Ya, Jadi misalkan pilih jurusan yang ini, ya udah ke print ke jurusan semua kayak gitu, satu jurusan kayak gitu. Kan kalau ini kan seluruh data gitu, Iya. kayak gitu. ini masih belum kompleks banget sih. Itu yang belakang satu main. Itu kan masih mahasiswa aja. Harusnya kalau misalnya data mahasiswa apa ya, buat ngelola data mahasiswanya ada, buat ngelola data itu kan ada jurusan tuh, ngelola data jurusannya ada. Cuma ya udah lumayan sih. Oke, udah cukup gitu aja. Ya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.